Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang chapter 15 buku ARENS, yaitu mengenai sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Sebelum memulai materi pada hari ini, izinkan kami selaku kelompok penyaji memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Maya Dianisti dengan nomor BP 181053 1005, Anissa Rahma Fajri dengan nomor BP 181053 1036, dan Dendi Rahmadana Saputra dengan nomor BP 181053 1058. Masuk pada learning objektif yang pertama, yaitu menjelaskan konsep sampel yang representatif. Sampel representatif adalah sampel di mana karakteristik sampel tersebut mendekati karakteristik populasinya. Hal ini berarti bahwa pos-pos yang dipilih sebagai sampel tersebut harus mirip dengan pos-pos yang tidak dipilih. Dalam prakteknya, auditor tidak mengetahui apakah sampel yang mereka pilih itu representatif atau tidak, bahkan setelah semua pengujian telah mereka laksanakan. Namun, auditor dapat meningkatkan kemungkinan sebuah sampel agar menjadi representatif, yaitu dengan menggunakan kehati-hatian dalam perancangan proses, pemilihan, dan juga evaluasi hasil sampel. Risiko dari dua jenis kesalahan yang terjadi, yaitu disebut dengan sebagai risiko non-sampling dan juga risiko sampling. Risiko non-sampling adalah risiko di mana pengujian audit tidak mampu mengungkapkan pengecualian yang ada dalam sampel tersebut. Dua penyebab risiko non-sampling ini adalah kegagalan auditor dalam mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak tepat atau tidak memadai. Kemudian risiko sampling adalah risiko di mana seorang auditor mencapai kesimpulan yang tidak benar karena sampelnya tidak representatif terhadap populasi. Auditor memiliki dua cara untuk mengendalikan risiko sampling, yaitu menyesuaikan ukuran sampel dan menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi tersebut. Learning objektif yang kedua yaitu pengambilan sampel secara statistik versus non-statistik dan pemilihan sampel secara probabilistik versus non-probabilistik. Metode sampling audit dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Dalam melakukan pengujian audit yang sesuai dengan GAAS, auditor dapat menggunakan sampling non-statistik atau sampling statistik, atau menggunakan keduanya. Kategori tersebut serupa karena keduanya melibatkan 3 tahap, yaitu merencanakan sampel, memilih sampel, dan melakukan pengujian-pengujiannya, serta yang terakhir adalah mengevaluasi hasilnya. Beberapa tindakan yang mengarah kepada langkah tersebut seperti memutuskan bahwa ukuran sampel sebanyak 100 yang akan diperlukan. Ini merupakan langkah dari perencanaan sampel. Kemudian memutuskan 100 item mana yang akan dipilih sebagai populasi, melaksanakan prosedur audit untuk masing-masing dari 100 item dan menentukan bahwa ada 3 pengecualian. Ini adalah langkah pemilihan sampel dan pelaksanaan pengujian. Kemudian yang terakhir adalah mencapai kesimpulan mengenai tingkat pengecualian yang mungkin dalam total populasi jika tingkat pengecualian sampel sama dengan 3%. Itu adalah langkah dari mengevaluasi hasil. Tujuan dari perencanaan sampel adalah memastikan bahwa pengajuan audit dilakukan dengan cara yang memberikan risiko sampling yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-sampling. Adalah pemilihan sampel yang bertahap. Kemudian pemilihan sampel non-probabilistik antara lain ada 3, yaitu pemilihan sampel terarah, pemilihan sampel blok, dan juga sampel sembarangan. Adalah pemilihan sampel yang bertahap. Kemudian pemilihan sampel non-probabilistik antara lain ada 3, yaitu pemilihan sampel terarah, pemilihan sampel blok, dan juga sampel sembarangan. Baik, terima kasih. Kita masuk kepada metode pemilihan sampel dan probabilistik.
Nah, sampel statistik mengharuskan sampel probabilistik, mengukur risiko sampling. Untuk sampel probabilistik, auditor tidak menggunakan pertimbangan mengenai item atau sampel mana yang akan dipilih, kecuali dalam memilih mana dari 4 metode pemilihan yang akan digunakan. Nah, dalam sampel acak atau random sampel sederhana, setiap kombinasi dari item populasi yang mungkin memiliki kesempatan untuk dimasukkan dalam sampel. Auditor menggunakan sampling random atau acak secara sederhana untuk populasi sampel apabila tidak ada kebutuhan untuk menekan satu atau lebih item populasi. Nah, ada dua cara untuk memperoleh sampel. Yang pertama, mengambil sampel di mana probabilitas pemilihan setiap item populasi individual bersifat proporsional dengan jumlah tercatatnya. Metode ini disebut sebagai sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran PPS atau PPS dan dievaluasi dengan menggunakan sampling non-statistik atau sampling statistik unit monitor. Nah, yang kedua, membagi populasi ke dalam subpopulasi. Biasanya menurut ukuran dolar untuk mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi itu dengan ukuran yang lebih besar. Hal ini disebut sebagai sampling bertahap dan dievaluasi dengan menggunakan sampling non-statistik atau sampling statistik variabel. Nah, kita lanjut kepada pengambilan sampel untuk tingkat pengecualian. Nah, auditor menggunakan sampling pada pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi yang mengestimasi presentasi item-item dalam populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepentingan. Nah, auditor sangat memperhatikan jenis pengecualian berikut dalam populasi data akuntansi. Nah, yang pertama, menyimpan atau deviasi dari pengendalian yang diterapkan klien. Yang kedua, salah saji maksud yang pertama itu adalah menyimpan terkait mengendalikan terkait pengendalian yang ada yang diterapkan oleh klien sendiri. Nah, yang kedua, salah saji moneter dalam populasi data transaksi. Nah, ini sebenarnya sangat diperhatikan oleh auditor. Nah, sangat diperhatikan oleh auditor karena ini telah menyangkut salah saji moneter dalam bidang data transaksi. Nah, yang ketiga, salah saji moneter dalam rincian transaksi saldo akun. Nah, tingkat pengecualian dalam suatu sampel akan digunakan untuk mengestimasi tingkat pengecualian dalam populasi yang merupakan estimasi terbaik auditor atas tingkat pengecualian populasi. Nah, istilah pengecualian atau exceptions harus dipahami mengacu pada deviasi dari prosedur pengendalian klien maupun jumlah yang salah secara moneter. Apakah hal itu disebabkan oleh kesalahan akuntansi yang tidak disengaja atau penyebab lainnya. Nah, dalam menggunakan sampling audit, untuk menentukan tingkat pengecualian, auditor ingin mengetahui beberapa besar tingkat pengecualian itu dan bukan lebar interval keyakinannya. Nah, berarti di sini auditornya lebih mengetahui seberapa besar tingkat pengecualiannya, tidak terlalu mementingkan lebar interval. Nah, karena itu auditor berfokus pada batas estimasi interval yang disebut tingkat pengecualian atau yang dihitung dengan atau tingkat pengecualian atas yang dihitung, compute upper exception rate atau CUR. Atau yang diestimasi dalam melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baiklah, saya Nisa Rahma Fajriani, BP 1810531036. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Kita masuk pada pembahasan mengenai aplikasi sampling audit non-statistik. Auditor menggunakan 14 langkah yang dirancang dengan baik untuk menerapkan sampling audit pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, 14 langkah ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap merencanakan sampel. Yang kedua itu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang pertama yaitu merencanakan sampel. Yang pertama itu menyatakan tujuan pengujian audit. Nah, tujuan pengujian itu harus dinyatakan dalam istilah siklus transaksi yang sedang diuji. Nah, biasanya auditor mendefinisikan tujuan pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi sebagai yang pertama itu menguji keefektifan operasi pengendalian, yang kedua menentukan apakah transaksi mengandung salah saji moneter. Yang kedua yaitu memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Sampling audit baru dapat diterapkan setiap kali auditor berencana membuat suatu kesimpulan mengenai populasi berdasarkan suatu sampel. Auditor harus memeriksa program audit dan memilih prosedur audit di mana sampling audit dapat diterapkan. Yang pertama itu mereview transaksi penjualan untuk melihat jumlah yang besar dan tidak biasa. Kemudian mengamati apakah tugas piutang usaha terpisah dari tugas menangani kas. Yang ketiga itu memeriksa sampel salinan faktur penjualan untuk dilihat
Yang pertama itu persetujuan kredit oleh manajer kredit, kemudian keberatan dokumen pengiriman yang dilampirkan, ya, kemudian dilanjutkan pencantuman nomor bagian akun, kemudian memilih sampel dokumen pengiriman dan menulis masing-masing kesalinan faktur penjualan terkait, kemudian ya, membandingkan kuantitas yang tercantum pada setiap salinan faktur penjualan dengan kuantitas pada dokumen pengiriman yang terkait. Nah, sampling audit tidak dapat diterapkan bagi dua prosedur pertama dalam program audit ini. Yang pertama itu prosedur pertama yaitu prosedur analitis, di mana sampling tidak layak diterapkan. Sementara yang kedua adalah prosedur observasi yang tidak memiliki dokumentasi untuk melaksanakan sampling audit. Yang ketiga yaitu mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Jika sampling audit digunakan, auditor harus mendefinisikan dengan tepat karakteristik yang sedang diuji dan kondisi pengecualian, kecuali mereka telah mendefinisikan dengan tepat setiap atribut. Staf yang melaksanakan prosedur audit tidak dapat memiliki pedoman untuk mengidentifikasi pengecualian, atribut, kepentingan, dan kondisi pengecualian untuk sampling audit diambil langsung dari prosedur audit yang digunakan. Kemudian yang keempat itu mendefinisikan populasi. Auditor dapat mendefinisikan populasi untuk memasukkan setiap item yang mereka inginkan, tetapi ketika memilih sampel tersebut harus dipilih dari 10 populasi seperti yang telah didefinisikan. Auditor harus mendefinisikan dengan cermat terlebih dahulu sejalan dengan tujuan pengujian audit. Kemudian yang kelima itu mendefinisikan unit sampling. Nah, auditor mendefinisikan unit sampling berdasarkan definisi populasi dan tujuan pengujian audit. Unit sampling adalah unit fisik yang berhubungan dengan angka acak yang dihasilkan auditor. Jadi sangatlah bermanfaat memikirkan unit sampling sebagai titik awal untuk melakukan pengujian audit. Kemudian yang keenam itu menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Penerapan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau tolerable exception rate untuk setiap atribut memerlukan pertimbangan profesional auditor. TER merupakan tingkat pengecualian tertinggi yang akan diizinkan auditor dalam pengendalian yang sedang diuji dan masih bersedia menyimpulkan bahwa pengendalian telah berjalan efektif. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu menerapkan risiko yang dapat diterima atas penentuan risiko penilaian yang terlalu rendah. Untuk sampling audit dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi risiko tersebut sebagai risiko pengendalian yang terlalu rendah atau acceptable risk of assessing control risk atau ARACR too low, itu mengukur risiko yang bersedia ditanggung auditor untuk menerima suatu pengendalian sebagai efektif atau tingkat salah saji sebagai dapat ditoleransi apabila tingkat pengecualian populasi yang sebenarnya lebih besar daripada tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau TER. Yang kedelapan itu mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Auditor harus terlebih dahulu membuat estimasi tingkat pengecualian populasi untuk merencanakan ukuran sampel yang sesuai. Nah, jika estimasi tingkat pengecualian populasi atau Estimated Population Excision Rate atau EPER rendah, ukuran sampel yang lebih kecil akan memenuhi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau TER auditor karena hanya diperlukan lebih sedikit estimasi yang tepat. Yang kesembilan itu menentukan ukuran sampel awal. Nah, ada 4 faktor untuk menentukan ukuran sampel awal untuk sampling audit. Yang pertama itu ukuran populasi, kemudian TER, kemudian ARACR, dan EPER. Ukuran populasi bukanlah faktor yang signifikan dan biasanya dapat diabaikan terutama untuk populasi yang besar. Auditor yang menggunakan pengambilan sampel non-statistik memutuskan ukuran sampel menggunakan pertimbangan profesional daripada menggunakan rumus statistik. Setelah 3 faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel ditentukan, auditor dapat memutuskan ukuran sampel awal. Nah, yang ini disebut ukuran sampel awal karena pengecualian dalam sampel aktual harus dievaluasi sebelum auditor dapat memutuskan apakah sampel tersebut cukup besar untuk mencapai tujuan pengendalian. Kemudian kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Pertama itu memilih sampel. Nah, untuk meminimalkan kemungkinan klien mengubah item sampel, auditor tidak boleh memberitahu klien terlalu jauh sebelumnya tentang item sampel yang dipilih. Auditor juga harus mengontrol sampel setelah klien memberikan dokumen. Beberapa sampel tambahan dapat dipilih sebagai tambahan untuk menggantikan item kosong dalam sampel asli. Kemudian yang kedua itu adalah melaksanakan prosedur audit. Nah, auditor melaksanakan prosedur audit dengan memeriksa setiap item dalam sampel
untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten dengan definisi atribut dan dengan menyimpan catatan dari semua pengecualian yang ditemukan. Jika prosedur audit untuk aplikasi pengambilan sampel telah diselesaikan, auditor akan memiliki ukuran sampel dan jumlah pengecualian untuk setiap atribut. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah mengevaluasi hasil. Termasuk pada yang ke-12 itu menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Tingkat pengecualian sampel dapat dengan mudah dihitung dari hasil sampel yang sebenarnya. Tingkat pengecualian sampel sama dengan jumlah aktual dari pengecualian dibagi dengan ukuran sampel sebenarnya. Kemudian yang ke-13 itu menganalisis pengecualian. Selain menentukan tingkat pengecualian sampel untuk setiap atribut dan mengevaluasi apakah tingkat pengecualian yang benar tidak dapat diketahui, cenderung melebihi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Auditor harus menganalisis pengecualian individu untuk menentukan kerusakan dalam kontrol internal yang memungkinkannya terjadi. Pengecualian dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti kecerobohan karyawan, instruksi yang salah paham, atau kegagalan yang disengaja dalam menjalankan prosedur. Nah, sifat pengecualian dan penyebabnya memiliki efek yang signifikan pada evaluasi kualitatif sistem. Kemudian yang terakhir itu adalah memutuskan akseptabilitas populasi. Nah, ketika menggeneralisasi dari sampel ke populasi, sebagian besar auditor yang menggunakan pengambilan sampel non-statistik mengurangi SIR dari TIR dan mengevaluasi apakah perbedaannya kesalahan pengambilan sampel yang dihitung cukup besar. Jika auditor menyimpulkan bahwa perbedaannya cukup besar, pengendalian yang sedang diuji dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian yang dinilai seperti yang direncanakan, dengan asumsi analisis yang cermat atas pengecualian tidak menunjukkan kemungkinan masalah signifikan lainnya dengan pengendalian internal. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sampling, audit statistik, dan distribusi sampling. Yang pertama itu sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling atribut atau attribute sampling. Sampling non-statistik juga memiliki atribut yang merupakan karakteristik yang sedang diuji dalam populasi, tetapi sampling atribut merupakan metode statistik. Kemudian itu distribusi sampling. Auditor mendasarkan pengujian statistiknya pada distribusi sampling. Nah, distribusi sampling adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat laporan probabilitas mengenai kemungkinan terwakilnya setiap sampel dalam distribusi. Sampling atribut didasarkan pada distribusi binominal di mana setiap sampel dalam populasi memiliki satu dari dua nilai yang mungkin atau deviasi pengendalian. Pembahasan berikutnya yaitu aplikasi sampling atribut. Yang pertama itu seperti yang tadi, itu merencanakan sampel. Yang pertama itu menyatakan tujuan pengujian audit. Kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. 4. Mendefinisikan populasi. 5. Menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Kemudian yang keenam, menetapkan ACR yang terlalu rendah. Kemudian 7. Mengestimasi tingkat pengecualian populasi. 8. Menentukan ukuran sampel. Kemudian jika auditor menggunakan tabel untuk menentukan ukuran sampel awal, mereka akan mengikuti 4 langkah berikut. Yang pertama itu memilih tabel yang berhubungan dengan ACR, kemudian menempatkan TER pada bagian atas tabel, kemudian menempatkan EPER pada kolom yang kiri, kemudian membaca ke bawah kolom bawah TER yang sesuai hingga berpotongan dengan baris EPER yang tepat. Angka pada perpotongan tersebut adalah ukuran sampel. Kemudian memilih sampel. Satu-satunya perbedaan dalam pemilihan sampel untuk pengambilan sampel statistik dan non-statistik adalah persyaratan bahwa metode probabilistik harus digunakan untuk pengambilan sampel statistik.
pengambilan sampel acak sederhana atau sistematis digunakan untuk pengambilan sampel atribut. Kemudian lakukan prosedur audit. Nah, itu hampir sama untuk atribut dan pengambilan sampel non statistik. Kemudian untuk mengevaluasi hasil, melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Untuk pengambilan sampel atribut, auditor harus menghitung batas presisi atas atau CUER pada AR/ACR yang ditentukan. Sekali lagi, menggunakan program komputer atau tabel khusus untuk dikembangkan dari rumus statistik. Nah, ini adalah tabel satu sisi, yang berarti tabel tersebut mewakili tingkat pengecualian atas untuk AR/ACR tertentu. Kemudian untuk penggunaan tabel menghitung CUER melibatkan 4 langkah, yaitu yang pertama, pilih tabel yang sesuai dengan AR/ACR auditor. AR/ACR editor ini harus sama dengan AR/ACR yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel awal. Yang kedua itu, temukan jumlah pengecualian sebenarnya yang ditemukan dalam pengujian audit di bagian atas tabel. Kemudian cari ukuran sampel sebenarnya di kolom paling kiri. Yang terakhir yaitu baca kolom jumlah pengecualian yang sesuai hingga berpotongan dengan baris ukuran sampel yang sesuai. Nomor di persimpangan tersebut adalah CUER. Kemudian yang ke-13 itu adalah menganalisis pengecualian, sama untuk atribut dan pengambilan sampel non statistik. 14 yaitu tentukan penerimaan populasi. Metodologi untuk memutuskan penerimaan populasi pada dasarnya sama untuk atribut dan sampel non statistik. Untuk pengambilan sampel atribut, auditor membandingkan CUER dengan TER untuk setiap atribut. Sebelum populasi dianggap dapat diterima, CUER yang ditentukan berdasarkan hasil sampel aktual harus kurang dari atau sama dengan TER jika keduanya didasarkan pada AR/ACR yang sama. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.